teman-teman semua, selamat datang kembali di channel-nya Haifa. Sekarang, aku di sini sama teman SMA aku juga, namanya Kak Anissa, yang, sedang menempuh, di sekolah pendidikan. Dan kita akan membahas tentang gimana caranya mengatasi kebosanan anak yang di rumah dan gimana caranya, orang tua itu mendampingi anak belajar di rumah. Yang mungkin ini tipsnya bisa dipakai sama siapa aja, nggak cuma sama orang tua, tapi kakak-kakak yang misalnya punya adik atau pengasuh gitu. Mmm, oke langsung aja, pertama mari kita kenalan dulu dengan Kak Anissa. Kak Anissa boleh nih, kenalan dulu sama teman-teman, sekarang aktivitasnya apa, kerja atau kuliah atau gimana? Boleh dong ceritanya. Oke, assalamualaikum teman-temannya Haifa. Hai semua. Di sini aku Anissa Afifah. Biasalah dipanggil Anissa boleh, Iva boleh, dan yang lainnya it's okay. Nah, di sini aku masih sibuk dengan beberapa kegiatan. Mungkin kalau pagi saya ada kerja di sebuah lembaga TK. Nah, nanti kalau Sabtu Minggu saya masih kuliah, saya kuliah di Universitas Terbuka. Saya mengambil jurusan PG PAUD, jadi saya sedang belajar gimana caranya menjadi pendidik anak usia dini yang lebih baik seperti itu. Kak, sebenarnya kita mau tidak mau ya mengakui kalau udah bosen nih di rumah terus, apalagi anak-anak. Kadang mereka justru yang kelihatan bosen banget di rumahnya. Disuruh nggak keluar tapi pengennya main, disuruh belajar di rumah tapi malah rasanya kayak liburan, jadi belajarnya nggak fokus gitu. Karena bosen juga. Nah, ini gimana nih cara ngatasinya, Kak? Kalau anak-anak udah bosen di rumah. Terus caranya mendampingi anak belajar di rumah biar kerasa nggak ngebosenin, karena kalau untuk anak-anak biar nggak bosen itu kan pendampingan belajarnya harus dibuat sekreatif atau seasik mungkin. Nah, kalau Kak Anissa ini punya tips dan ilmunya nih yang bisa di-share ke teman-teman semua. Oke, emang sih sekarang pasti ada kata bosan ada di rumah, dan itu tidak tidak cuma anak-anak, tapi semua orang dewasa pun berkata seperti itu, bahwa sekarang di rumah itu bosan. Mau ngapain sih di rumah? Ya Allah, nganggur banget gitu kan. Mungkin yang ada kerjaan pasti nganggur gitu. Untuk anak-anak sendiri, kata bosan itu selalu terdengar oleh orang tua anak-anak. Bosan. Anak-anak mengatasi kebosanan pasti dengan bermain. Saya yakin pasti anak-anak suka dengan bermain, dan bermain membuat dia tidak bosan. Jadi buatlah rumah itu menjadi lapangan bermain buat dia, tempat bermain untuk dia, karena bermain merupakan kebutuhan bagi setiap anak. Karena pada dasarnya setiap anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dimanapun, dalam kondisi apapun, anak akan berusaha mencari sesuatu untuk dijadikan mainan. Mau itu kursi, mau itu jendela, mau itu alat make upnya mamahnya, atau alat kerjanya papanya, kakaknya, terus apa aja, pasti anak-anak akan mencari sesuatu untuk bisa dijadikan mainan kayak gitu, agar dia nggak bosan ada di rumah. Jadi anak-anak selalu bermain dengan apapun yang ada di rumah untuk menghilangkan kebosanan itu. Tapi pasti ada yang bilang, jangan deh, itu nggak gitu cara mainnya, nggak gitu deh, itu digunainnya nggak buat itu. Pasti ada yang seperti itu, tapi itu jangan dilarang, tapi diberitahu dengan yang baik. Jangan ada kata jangan, tidak, nakal, nggak boleh. Nah, tapi tidak ada alasan. Pasti anak akan berpikir, kenapa sih mama, kenapa sih papa, kenapa sih kakak nggak bolehin aku ini, nggak bolehin aku itu. Itu akan membuat dia bosan ada di rumah. Karena anak-anak itu selalu mencari keriangan dia, jadi kesukaannya dia. Bermain itu
bisa menyegarkan otaknya dia, bisa mengembangkan kognitifnya dia, bisa mengembangkan seninya dia dari bermain itu. Bermain itu anak juga bisa mengembangkan bahasanya dia. Jadi menurut saya biar anak itu nggak bosan itu adalah bermain. Jadi bagaimana caranya orang tua atau keluarga di sekitarnya anak-anaknya itu membuat dia sibuk dengan bermain. Misalnya diajak masak atau dikasih permainan apa, itu akan mengatasi kebosanan anak-anak yang selalu bilang kapan sekolah, kapan berangkat sekolah, kapan bisa bermain sama teman-teman, kapan bisa main di sekolah. Nah kayak gitu. Jadi bermain adalah solusi untuk anak-anak menghilangkan kebosanan. Itu untuk solusi untuk menghilangkan kebosanan anak ya. Nah, untuk bermain sendiri sebenarnya bisa. Dalam bermain itu orang tua mengajarkan pembelajaran di situ. Dengan bantuan guru juga, dia kan sekolah pasti memiliki kegiatan. Bermain itu mampu menyegarkan dan mengembangkan kognitif anak melalui kreativitasnya. Dia bisa memecahkan masalah, dia menguasai konsep-konsep baru. Bermain juga baik untuk membangun kepercayaan diri anak, menumbuhkan kemauan dia berbagi, mengontrol fisik, menguji ketahanan fisik, melatih otot-otot tangan dan menghasilkan gerakan baru. Dia akan mengembangkan bakat dia akan mampu gitu. Bermain dapat melatih konsentrasi dia juga, membantu ketekunan dia, dan belajar mengambil resiko kayak gitu. Bermain juga dapat meningkatkan kemampuan bercerita yang tadinya dia yang biasanya di sekolah pasti ada keluhan, Bu, kenapa ini anaknya diam saja. Nah, tapi ternyata dia saat di rumah dia dikasih kegiatan, dia belajar dengan ayah bunda atau mama papa, dia jadi bisa bercerita. Nah, dia bisa menambah kosakatanya dia dan dia belajar berkolaborasi secara aktif dan dengan orang lain kayak gitu. Jadi orang yang ada di rumahnya kayak gitu. Jadi jangan membuat anak itu terkekang dengan kata belajar, dengan kata tugas. Jangan bilang bahwa kegiatan apa yang kita beri, seorang guru beri itu menjadi tugasnya anak, itu bukan, tapi bilanglah bahwa ini adalah kegiatan main anak, bahwa ini sebuah permainan kayak gitu. Jadi agar anak tidak bosan dan image-nya itu adalah dia tetap sekolah, dia tetap belajar tapi dengan bermain kayak gitu. Jadi dia tidak akan bosan bahwa dia ada di rumah dengan tetap belajar walaupun itu sebuah permainan, karena anak-anak itu belajar dari bermain kayak gitu. Jadi dalam permainan anak itu memiliki sebuah pembelajaran kayak gitu. Mungkin dalam masa pandemi ini bermain itu mungkin akan membutuhkan fasilitas yang mungkin berpikirnya adalah ekonominya, alat permainannya itu yang bernilai tinggi gitu ya. Nah itu enggak, tetapi alat bermainnya itu bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitar anak. Karena kita ada di rumah berarti cari aja yang ada di sekitar rumah kayak gitu. Yang ada di dalam rumah, di sekitar rumah, lingkungan rumah kayak gitu, di kamar, di ruang tamu. Nah, kayak gitu. Jadi dijadikan tempat-tempat itu, alat-alat yang ada di rumah itu dijadikan uh, bisa buat untuk bermain kayak gitu. Intinya bermain adalah belajar dan belajar adalah bermain. Itu adalah untuk anak. Bermain menyenangkan dapat merangsang anak untuk melakukan eksplorasi dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, dengan benda-benda di sekitarnya, pasti anak akan menambah kecerdasan dia. Dari kreativitasnya dia menggunakan alat apa untuk menggambar kayak gitu. Atau alat apa digunakan untuk apa kayak gitu. Jadi dia mengembangkan seni dia, kreativitas dia akan memecahkan masalah dia sendiri kayak gitu dengan bahan yang ada di rumah aja kayak gitu. Jadi nggak harus mahal-mahal. Itu untuk misalnya yang berpikir memerlukan harga yang tinggi untuk alat-alat main anak, tapi nggak harus. Tetap yang ada di sekitar anak itu adalah alat main anak kayak gitu. Kak Anissa, berarti bisa ya misalnya itu biasanya kalau di tempat aku ini, di sekitar rumahku ini banyak ini nih, batok kelapa.
Itu bisa ya dipakai buat mainan, buat mangkok-mangkokan gitu ya, daripada pakai mangkok rumah kan. Misalnya, batok kelapanya itu dihias atau, buat nanem juga bisa. Aku pernah baca di majalah, jadi batok kelapa tuh bisa dihias pakai pita, terus, dibuat nanem gitu ya. Terus misalnya pakai kertas-kertas, bekas di rumah mungkin yang nggak dipakai gitu, bisa dibuat origami gitu ya, Mam, ya mungkin ya? Kok Mamsnya jadi keceplosan? Ya gitu ya, Kak Anissa ya. Kebiasaan di SMA manggil Mom nih. Kak Anissa punya kan nih contoh lain yang memanfaatkan. Biasanya kalau aku sering lihat nih di YouTube-nya Kak Anissa nih banyak ya contoh-contoh buat mainan atau permainan yang seru untuk anak-anak. Atau dulu nih ini ya Kak ya waktu zamannya kita masih SD atau SMP mungkin banyak yang tahu itu caranya bikin truk dari botol bekas, terus sendal bekas gitu ya. Dulu tuh permainan kayak gitu ini banget di kalangan anak-anak tuh terkenal ya. Sekarang anak-anak taunya HP nih, gadget. Jadi kalau dikasih HP atau tablet pada diem, nggak nangis. Giliran dikasih mainan yang fisik nih kadang malah nangis nih. Aduh. Bener banget nih, Haifa. It's okay manggil aku mom, nggak apa-apa karena udah kebiasaan, nggak masalah sih manggil mom. Nah, di sini aku mau nerangin nih, apa itu alat main. Nah, bener banget, alat main itu yang penting ada di sekitar kita dulu. Alat main itu diartikan sebagai segala benda yang berfungsi sebagai alat untuk bermain anak yang aman, tidak beracun, tidak membahayakan keselamatan anak, serta mudah dijangkau anak sehingga anak dapat melakukannya sendiri. Benda-benda tersebut dapat ditemukan di sekitar rumah yang dapat dilihat langsung, dipegang, diraba, digoyang, digelindingkan, diputar, dibunyikan, dan dibuat berbagai bentuk oleh anak. Jadi alat permainan itu atau benda yang bisa buat bermain itu adalah yang di sekitar anak aja, di sekitar kita. Bener banget itu tadi contohnya batok kelapa, botol bekas, kertas bekas kayak gitu. Jadi beritahu anak bahwa itu adalah alat yang bisa untuk bermain. Nah, ada benda yang memang itu bisa untuk bermain dan ada benda yang itu memang tidak bisa untuk dimainkan anak. Nah, nanti jangan melarang anak dengan kata yang jangan tanpa alasan. Jadi melarang anak itu boleh, tapi gunakanlah alasan. Jadi anak itu akan berpikir. Jadi kita akan mengembangkan cara berpikir anak. Kenapa sih mama nggak membolehkan? Kenapa sih papa nggak boleh membolehkan kayak gitu? Jadi anak akan berpikir kayak gitu. Jadi alat mainnya anak itu yang di sekitar anak. Bener banget itu. Nah, mengapa alat main itu penting bagi anak? Karena alat main itu dapat menstimulasi perkembangan anak. Anak itu adalah ilmuwan alamiah karena melalui panca inderanya anak dapat mengamati fenomena alam sekitarnya dan dapat memperkaya pengalaman anak dengan benda-benda yang ditemukan. Jadi anak itu langsung mengalami kegiatan itu gitu loh, bisa melihat, mendengar, meraba kayak gitu. Jadi anak akan belajar mengeksperimen benda itu, mengeksplorasi dan menginvestigasi lingkungan sekitarnya, bermain dengan berbagai alat main yang tersedia dan dengan dukungan dari orang dewasa yang dapat mengarahkan dan mendorong anak menjadi seorang anak yang kreatif dan penuh inisiatif serta dapat membangun pengetahuan yang nantinya dapat digunakan pada masa dewasanya dia. Jadi jangan berpikiran bahwa anak itu belajar saat ini ya digunakan saat ini doang, enggak, jangan. Tapi anak bermain saat ini dengan dia bermain peran, dia bermain misalnya kursi dijadikan bis atau misalnya apa ya, headset jadikan mainan apa kayak gitu. Jadi jangan memutus kreativitas anak kayak gitu. Jadi
biarkan dia bereksperimen, dia berekspresi, dia berkreativitas dengan mainan itu. Jadi alat main itu penting buat anak karena dia akan mengalami itu langsung dengan cara dia kayak gitu. Intinya sih yang penting ada di sekitar kita dulu biar anak mengenal sekitar kita kayak gitu. Nah, untuk anak yang suka dengan gadget itu, emang itu jadi bahan atau benda yang sangat berbinar ya di mata anak-anak sekarang ya. Eh, kita aja yang dewasa aja suka ya dengan gadget gitu ya. Apalagi anak-anak gitu kan, dengan visual atau gambar yang bagus, dengan suara yang menarik kayak gitu, itu pasti membuat menarik anak kayak gitu. Tetapi untuk HP sendiri kalau menurut aku boleh boleh digunakan, tapi ada batas waktunya kayak gitu, ada batas-batasnya kayak gitu. Untuk anak usia dini sendiri kan dari 0 sampai 6 tahun, tapi ada yang bilang anak usia dini 0 sampai 8 tahun. Uh, di situ adalah umur dimana umur-umur golden age atau umur emas dimana perkembangan anak ada di masa-masa itu kayak gitu, di umur yang masih dini kayak gitu, di usia 0 sampai 6 tahun itu. Nah, kalau HP itu ya menurut saya boleh digunakan dengan waktu yang ditentukan kayak gitu. Jadi orang tua memanage itu. Tapi untuk anak yang berumur 0 sampai 2 tahun, saya harap sih tidak, karena layar HP, laptop atau itu memancarkan sinar yang kurang baik untuk mata anak dan sistem otak anak juga. Karena dimana anak itu berkembang saat dia bermain, dia melakukan sesuatu yang tadinya dia hanya memiliki satu sel, saat dia bermain dia akan mengembangkan itu bisa sampai ribuan sel. Dia benar-benar dia akan berkembang lebih cerdas kayak gitu kalau dia bermain dengan aktivitas yang sangat banyak, dengan fisik fisik kasar, fisik motorik yang kasar atau yang halus pun. Jadi dia dari atas sampai bawah itu bergerak, jadi tangan, kaki, dia lari, dia dia memasang sesuatu, itu akan membuat sel-sel saraf otak anak itu berkembang lebih baik kayak gitu dibandingkan dengan kita memberikan dia sebuah gadget. Dia hanya duduk diam, melihat, mendengar aja tanpa ada gerakan sama sekali. Dia akan itu sama aja kayak kita menghentikan sistem otaknya anak gitu. Jadi dia nggak bukan nggak berkembang, tapi dia berkembang akan lebih lama kayak gitu. Yang tadinya saat dia bergerak sana sini, lari sana sini, dia bisa berkembang bisa ribuan sel otak dia, jadi dia berpikir, dia bisa memecahkan masalah. Saat dia menggunakan gadget dia hanya diam, duduk diam gitu di kursi kayak gitu, atau dia sambil tiduran kayak gitu. Nah itu akan memperlambat kayak gitu. Dan dari kecil kalau udah seperti itu susah untuk mengubahnya saat dia dewasa kayak gitu. Nah, jadi sesuatu hal yang dibangun saat kecil itu akan benar-benar sampai dewasa kayak gitu. Jadi saya harap sih kalau untuk penggunaan gadget di usia 0 sampai 2 tahun, saya harap tidak kayak gitu. Dia lebih baik bermain permainan yang lain. Dan untuk usia yang 3 sampai 6 tahun, saya harap penggunaannya hanya sekitar 1 sampai 1,5 jam ya, karena kasihan juga mata anaknya kayak gitu, yang harusnya dia bermain, bersosialisasi dengan keluarganya, dia bisa bersosialisasi dengan kakaknya atau dengan neneknya atau tetangganya gitu ya. Walaupun kita social distancing, kita ada di rumah, tetap dia harus belajar bersosialisasi. Nah, kalau misalnya dia tetap menggunakan gadget, dia akan cuma ada diam di rumah, dia nanti akan sosialisasinya akan sedikit kayak gitu. Dia akan menjadi malas kayak gitu. Nah, itu terutama kenapa orang tua bertanya ya, kok anakku malas banget kayak gitu. Nah, mungkin itu dari kecil dia seperti itu kayak gitu. Dia udah yang apa-apa dilayanin, apa-apa, mah minta tolong ini ya kayak gitu, mah aku mau ini ya. Jadi itu udah membuat dia menjadi malas kayak gitu. Jadi lebih baik dia diajak bermain dengan fisik kayak gitu, dengan berpikir, dia akan lebih mengembangkan otaknya kayak gitu menurut saya sih. Jadi ada batasan waktu. Kak punya tips nggak sih? Biasanya kan
Anak kalau habis mainan tuh nggak mau tanggung jawab gitu ya, habis mainan tinggal pergi aja gitu. Kalau ibuku dulu sih nyuruh, pokoknya boleh mainan tapi habis mainan harus diberesin. Jadi melatih secara nggak langsung melatih tanggung jawab akunya juga. Jadi aku mau menerima resiko. Kalau aku mainan berarti aku harus beresin gitu. Itu gimana nih menurut Kak Anissa? Kalau aku untuk membereskan mainan itu sebenarnya diajarkan dari usia dini ya, benar-benar yang dari kecil. Di mana orang tua ataupun teman bermainnya tidak hanya menyuruh untuk membereskan, itu tidak hanya menyuruh, ayo dek diberesin mainannya, udah main kok nggak diberesin. Nah, bukan seperti itu, tapi dalam pemberian sebuah perintah itu ada contohnya juga. Jadi di mana saat orang tua ataupun saudaranya itu eh, menyuruh dia untuk membereskan mainannya, kita juga harus ikut membereskan. Jadi, ayo dek, kita beresin bareng-bareng. Jadi dia tahu bahwa setelah bermain itu, oh berarti kita harus membereskan mainan. Berarti setelah dia besar pun dia akan seperti itu. Setelah melakukan sesuatu, dia akan membereskan. Jadi kita tidak hanya menyuruh, tapi memberikan contoh dan kita harus melakukan itu dengan bersama-sama. Jadi lebih ke bekerja sama juga dengan anak kayak gitu. Kalau hanya menyuruh, dia akan saat besar dia akan sering menyuruh kayak gitu. Tapi saat kita menyuruh dengan kita bersamaan dengan dia untuk membereskan mainan, saat besar dia pun seperti itu kayak gitu. Jadi ayo dek kita beresin sama-sama, udah bermain kan. Nah, nanti kalau sudah beres kan rapih lagi, rumahnya jadi bersih. Jadi dijelaskan kenapa harus dibereskan, kenapa mamah maunya seperti ini, seperti itu tidak hanya perintah, tidak hanya larangan, tapi harus dengan alasan. Karena anak itu harus berpikir seperti itu, dia akan jadi lebih berpikir walaupun dia memang ada beberapa kata yang mungkin dia tidak paham, tapi lama kelamaan dia akan paham kayak gitu. Jadi tidak ada masalah dengan kata yang belum dia pahami, dia akan sering berpikir kayak gitu. Nah, Kak, ini kan kalau di masa pandemi ini kan diminimalkan untuk keluar ya, apalagi anak-anak gitu. Tapi walaupun nggak keluar, tetap di rumah, itu harus tetap sebisa mungkin tetap harus melakukan aktivitas fisik ya, Kak ya. Gini nih, kan karena pandemi pasti ada yang bilang kan nggak bisa main di luar, nggak bisa bermain lari sana lari sini dengan teman-temannya, nggak bisa main sepeda, nggak bisa main ini, intinya nggak bisa bermain di luar. Jadi nggak bisa beraktivitas fisik. Coba dilihat lagi yang ada di rumah. Nah, kayak gitu. Di sini ada beberapa manfaat alat main. Nah, setiap anak akan memanfaatkan alat main yang berbeda-beda sesuai tingkat usia dan perkembangan anak. Alat main memiliki berbagai banyak manfaat bagi anak. Nah, yang pertama adalah mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Ketika anak bermain dengan alat main di rumah yang berbeda-beda, ternyata dapat menstimulasi berbagai aspek perkembangan seperti nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni. Perkembangan nilai agama dan moral dapat distimulasi melalui berbagai kegiatan di rumah, dari membiasakan berdoa, melakukan ibadah bersama keluarga, dan lain-lain. Nah, untuk perkembangan fisik, nah di sini kan nggak boleh bermain di luar ya tadi ya. Berbicara permainan fisik nih ya, perkembangan fisik motorik yang kasar nih ya, anak akan berkembang ketika anak senam, misalnya senam dengan ayahnya, dengan bundanya, terus merangkak saat mencari sesuatu di kolong meja, misalnya kehilangan tutup botol atau kehilangan spidol, pensil kayak gitu. Itu udah permainan fisik kayak gitu. Terus berlari, melompat dari kursi ke kursi, atau permainan tradisional yang lainnya yang bisa dibuat, misalnya tadi dari batok kelapa bisa dijadiin engklek atau apa kayak gitu. Nah, untuk kemampuan motorik halus anak juga akan berkembang ketika anak aktif mencari benda-benda yang ia perlukan ataupun berkreasi dengan jari tangannya untuk menciptakan sesuatu. Penanaman sikap kesehatan dan perilaku
keselamatan dapat dilakukan dengan membiasakan merawat kebersihan diri melalui mencuci tangan dengan sabun, menggosok gigi, olahraga, mandi 2 kali sehari, memakai baju bersih, memakai baju sendiri. Itu kan juga melatih motorik halus anak kayak gitu. Memilih makanan dan minuman yang sehat. Terus untuk perkembangan sosial emosional anak akan terstimulasi saat anak merasa senang untuk melakukan sesuatu dan dapat berinteraksi dengan anggota keluarganya. Jadi yang tadinya biasanya cuma diem-diemen sama kakaknya, sama adiknya kayak gitu. Karena selalu di rumah, dia akan bermain dengan kakak adiknya kayak gitu. Jadi bagaimana caranya orang tua itu berusaha untuk menyatukan anak-anaknya kayak gitu. Kan kadang kalau punya adik punya kakak kadang ya udah di kamar sendiri-sendiri aja kayak gitu. Nah misalnya nggak punya kakak nggak punya adik cuman sama ayah sama bunda atau sama bibinya kayak gitu, ajak main kayak gitu, diajak bersosialisasi kayak gitu. Untuk kemampuan seninya sendiri dengan beberapa kegiatan yang ada di rumah, beberapa alat yang ada di rumah akan terasa ketika anak menciptakan sesuatu dengan imajinasinya dia. Misalnya tiba-tiba piringnya bisa dijadikan topi, atau sendoknya bisa dijadikan tongkat sulap kayak gitu. Baik berupa gambar, nanti kan seninya bisa berupa gambar, lukisan, karya kriya maupun gerak dan lagu. Itu udah menjadi seni. Nah, yang kedua adalah manfaat alat main sendiri adalah mengembangkan keterampilan inquiry. Sikap ingin tahu ditandai dengan kebiasaan anak yang selalu tertarik pada sesuatu yang baru atau yang belum biasa dilihatnya. Jadi di rumah dia mengeksplor semua. Di ruang tamu ada apa, di dapur ada apa, di kamar ada apa. Jadi bisa dimanfaatkan semua. Lanjut ya, tadi untuk manfaat alat main bagi anak. Tadi kan aku udah bahas untuk mengembangkan keterampilan inquiry, di mana sikap ingin tahu ditandai dengan kebiasaan anak yang selalu tertarik pada sesuatu yang baru atau yang belum biasa dia lihat. Nah, nanti dia akan aktif bertanya kayak gitu. Dan untuk berusaha mencoba atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan jawabannya. Rasa ingin tahu anak itu tumbuh, terpelihara, dan terwujud bila didukung oleh lingkungan yang tepat. Misalnya, ketika anak sedang bermain membuat rumah dengan menggunakan balok dan alat main atau benda-benda yang ada di rumah, orang tua dapat menanyakan pada anak, benda-benda apa saja yang kalian lihat, kayak gitu. Orang tua dapat mengubah rancangan rumah dengan mengurangi, menambah, atau menggeser rumah di depan anak. Kemudian orang tua bertanya kepada anak, bagaimana bentuk rumahnya sekarang, perubahan apa yang kalian lihat, bagaimana agar rumah menjadi lebih kokoh. Nah, apapun yang dilakukan anak, berikanlah penghargaan, bukan melihat benar atau salahnya atau melihat hasilnya, tapi yang dilihat adalah prosesnya. Itu akan menumbuhkan kreativitas anak, kecerdasan anak dalam memecahkan masalah kayak gitu. Nah, untuk manfaat yang ketiga dari alat bermain adalah mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Alat main atau benda-benda yang di rumah memungkinkan anak untuk menggunakan imajinasinya di lingkungan secara bebas dan berani mengambil resiko. Kreativitas membuat anak berkemampuan melakukan eksplorasi, eksperimen, mengubah, bertanya, berkreasi, memanipulasi, bekerja kooperatif, memecahkan sebuah masalah, membangun harga diri mereka, dan berorientasi pada proses dan bukan hasilnya. Oleh sebab itu, untuk mengembangkan kreativitas anak tidak lepas dari peran orang tua, guru, ataupun saudara-saudara yang berada di lingkungannya. Anak yang selalu dilibatkan dalam aktivitas orang tua seperti memasak, berkebun, menyapu, dan membersihkan kamar mandi atau membersihkan kamar akan membantu anak mengeksplorasi kreativitasnya. Ketika anak bermain dalam suasana terbuka, anak akan mengikuti imajinasinya dan minat sehingga kegiatan bermain akan mengalir sesuai dengan kreativitas yang muncul secara spontan. Jadi imajinasi dan kreativitas anak itu muncul saat dia dibebaskan, saat dia bermain, atau saat dia melihat mamahnya bekerja, ayahnya bekerja, kakaknya belajar kayak gitu. Itu dia mengeksplor langsung apa yang dilakukan oleh
orang-orang di sekitarnya. Itu untuk manfaat dari alat main untuk imajinasi dan kreativitas anak. Manfaat alat main yang terakhir atau yang keempat adalah mengajarkan anak untuk bertanya. Aktivitas bermain yang terbuka akan membuat anak berpikir dan memancing anak untuk bertanya. Oleh sebab itu, perlu adanya pendampingan atau dukungan dari orang dewasa yang dapat memancing anak dengan pertanyaan terbuka sebagai respon terhadap rasa ingin tahu anak dan dapat merespon pertanyaan anak. Berikut ada beberapa contoh pertanyaan terbuka yang dapat diberikan orang tua atau yang sedang bersama anak mendapatkan pengetahuan pada saat proses bermain ataupun saat kegiatan main selesai dilakukan oleh anak. Misalnya kita bisa nanya nih sama anak-anak kayak gitu, apa yang ingin kita buat sebelum kita bermain sesuatu, berapa banyak yang diperlukan, dapatkah kita menghitung jumlahnya. Jadi kalimatnya itu jangan langsung yang anak hanya bisa menjawab ya dan tidak, tapi bagaimana caranya pertanyaan kita itu atau orang tua itu pertanyaannya jangan sampai jawabannya cuma ya dan tidak, tapi bagaimana caranya kita membuat pertanyaan itu menjadi lebih luas kayak gitu, atau kalimatnya menjadi kalimat yang terbuka. Misalnya warna apa saja yang ada di situ, pasti jawabannya nggak hanya ya dan tidak, pasti anak-anak akan berpikir itu ada warna merah, warna biru kayak gitu. Mana benda yang ukurannya paling besar, oh anak akan berpikir benda mana yang besar, benda mana yang kecil, benda mana yang panjang, benda mana yang pendek. Jadi gunakanlah kalimat yang terbuka gitu untuk pertanyaan anak agar kecerdasannya bertambah. Jadi sel dalam otaknya akan bertambah, dia akan berkembang kayak gitu. Oke, berarti kita ke pertanyaan selanjutnya dari saya ya, Kak ya. Kita tadi udah bahas tentang mainan, sekarang saya mau tanya nih, gimana caranya, tadi pakai aku atau saya ya? Gimana caranya biar orang tua itu tetap sabar, tetap legowo, ya bahasanya seperti itulah untuk mendidik anak-anaknya, apalagi eh, posisi pandemi dan saat di rumah aja gitu. Membicarakan gimana caranya orang tua mengendalikan emosi dan sabar menghadapi anak dalam mengajak mereka belajar. Itu memang sulit sih. Saya sendiri pendidik aja, seorang guru aja memang sulit untuk mengendalikan emosi dan sabar terhadap anak. Tapi dengan pengasuhan positif, membangun komunikasi yang positif dengan orang tua dan anak, itu akan membuat kita tahu bagaimana cara menghadapi anak itu dalam belajar, proses belajar itu. Oke, pertama kita akan membahas pengasuhan positif. Nah, apa itu pengasuhan positif? Pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia. Anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal jika pengasuhan yang dilakukan mengacu pada prinsip-prinsip pengasuhan positif yang sesuai dengan usia dan potensi anak. Pengasuhan positif di sini adalah pengasuhan yang dilakukan berdasarkan kasih sayang, saling menghargai, pemenuhan dan pelindungan hak anak, terbangunnya hubungan yang hangat, bersahabat, dan ramah antara anak dan orang tua, serta menstimulasi tumbuh kembang anak agar lebih optimal. Yang kedua, mengapa pengasuhan positif penting untuk anak usia dini? Karena dengan pengasuhan positif, orang tua dapat mendukung kesuksesan anak di masa depan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua. Orang tua dan anak bisa saling berkomunikasi dengan efektif, membangun kerjasama yang baik, saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Yang kedua adalah mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Dengan pengasuhan positif, anak dapat berkesempatan memadai untuk membangun potensinya dia. Yang ketiga adalah mencegah perilaku menyimpang. Dengan pengasuhan positif,
memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan karakter yang mulia dengan bimbingan orang tua, sehingga menghindarkan anak-anak dari berbagai perilaku yang menyimpang. Yang keempat adalah mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Dengan pengasuhan positif, memungkinkan untuk tumbuhnya kepekaan pada orang tua terhadap setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga apabila terjadi penyimpangan atau gangguan dapat dideteksi atau diketahui oleh orang tua sedini mungkin, yang kemudian sangat memungkinkan untuk intervensi sedini mungkin. Kapan pengasuhan dilakukan pada anak? Anak merupakan amanah terbesar yang dititipkan Sang Pencipta kepada orang tua. Michelle Bourba dalam bukunya The Big Book of Parenting Solution mengatakan, pengasuhan adalah amanah untuk orang tua sepanjang hidupnya. Artinya, pengasuhan yang dilakukan tanpa henti dari sejak anak dalam kandungan, usia dini, remaja hingga dewasa, orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk membimbing, mengawasi, dan melindungi anak untuk tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap anak, agar kelak anak siap untuk hidup bermasyarakat dengan karakter yang mulia. Jadi pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua itu memang dari anak yang berada di kandungan, saat hamil, terus dia lahir, saat usia dini, remaja hingga dewasa. Orang tua itu ada hak untuk mengasuh. Nah, oke, ini kita bahas bagaimana memberikan pengasuhan yang tepat untuk anak. Pengasuhan anak yang menekankan pada sikap positif dan menerapkan disiplin dengan kasih sayang. Prinsip dasarnya adalah menghargai anak agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya, pengasuhan yang diterapkan pada satu anak tidak selalu berhasil untuk anak yang lainnya. Jadi, menerapkan pengasuhan positif itu nggak bisa dari satu anak ke anak yang lain itu sama, karena pada prinsipnya semua anak itu unik, berbeda satu sama lainnya. Anak kembar pun nggak akan satu sama yang lainnya itu sama. Perbedaan yang dapat disebabkan adalah usianya, jenis kelaminnya, pola pengasuhannya, latar belakang keluarga, kondisi lingkungan, termasuk sosial budaya yang ada di masyarakatnya. Temperamen atau gaya belajar yang juga berbeda, ataupun berbagai perbedaan lainnya. Sejak anak berada dalam kandungan, proses persalinan hingga pasca persalinan. Tapi ada beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam pengasuhan untuk tiap anak pada setiap kesempatan. Prinsip pengasuhan ada yang ditujukan secara internal, yaitu dari orang tua, guru, dan orang dewasa. Ada juga yang eksternal, dari lingkungan anak. Jadi sebenarnya untuk pengasuhan positif sendiri adalah ditekankan dari internal dan eksternalnya anak. Internal itu ada orang tua, guru, dan orang dewasa di sekitar anak. Untuk yang eksternalnya adalah kondisi lingkungan anak. Jadi jika lingkungan dari internalnya sendiri positif, maka perkembangan anak akan positif. Dan bila perkembangan lingkungannya itu positif, maka dia pun berkembang di lingkungan juga akan positif kayak gitu. Nah, dengan pengasuhan positif tadi diimbangi dengan membangun komunikasi yang positif juga antara orang tua dan guru, di mana dampak komunikasi positif guru dengan orang tua akan menimbulkan pemahaman yang sama antara guru dan orang tua. Kedua belah pihak dapat mendapatkan penerimaan yang cermat atas pesan yang disampaikan oleh kedua pihak. Kesenangan mempengaruhi sikap, hubungan sosial yang baik, dan tindakan. Nah, di mana kita dapat menghadapi anak di rumah yang biasanya nih ya, orang tua pasti emosi, nggak sabar, dan sebagainya. Itu karena mungkin komunikasi yang kurang baik dengan anak, dengan guru, bagaimana jadi salah paham. Anak taunya di rumah itu libur, tapi orang tua taunya anak itu sekolah online di rumah. Tapi kalau anak belum paham itu, berarti bagaimana caranya komunikasi antara orang tua, guru, dan anak itu harus disinkronkan dulu.
Jadi anak itu tahu bahwa sekarang itu belajar ada di rumah. Belajar itu sekarang di rumah bersama ayah bunda, bersama mama, bersama papa. Tapi tetap dengan bimbingan guru. Jadi tetap ada komunikasi yang positif antara orang tua dan guru. Agar sama pemahamannya, anak pun juga tahu bahwa ini adalah tugas dari guru. Jadi untuk mengatasi emosi sendiri sebenarnya itu dari diri sendiri, dari diri orang tua masing-masing. Memang nggak mudah, tapi itu harus diusahakan. Dengan pengasuhan positif itu adalah komunikasi yang baik antara keluarga dan anak sendiri itu harus dibangun dengan baik. Lalu komunikasi yang positif dengan guru itu akan membuat bagaimana orang tua dapat menghadapi anak sendiri. Jadi pasti kan ada beberapa pengetahuan yang memang hanya diketahui oleh guru, tapi ada juga pengetahuan yang hanya diketahui oleh orang tua. Misalnya di rumah seperti apa. Nanti orang tua berkomunikasi dengan gurunya. Bagaimana baiknya anak saya harus seperti apa, diajarkannya harus seperti apa. Jadi itu tidak akan menimbulkan emosi yang berlebih antara anak dan orang tua kayak gitu. Misalnya yang tadinya nggak mau belajar saat berkomunikasi dengan guru, anak pun akhirnya tahu bahwa ini tugasku, ini dari bu guru kayak gitu. Jadi intinya cara untuk mengendalikan emosi sendiri adalah dari diri sendiri. Kesabaran itu timbul dari diri sendiri, di mana orang tua bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak, dia berkomunikasi baik dengan guru. Jadi dia akan tahu kalau misalnya dia memiliki komunikasi yang positif dengan guru, akan tahu bagaimana cara menghadapi anaknya. Kalau memang dia belum bersekolah atau dia belum SD, dia belum TK, berarti dia masih di usia dini. Dia belum saatnya untuk belajar, tapi dia masih saatnya untuk bermain. Nah, bagaimana caranya dalam permainan mereka? Di dalam situ ada pelajarannya kayak gitu. Bisa dari sains, matematik, atau membangun. Itu dia belajar, dari bermain itu belajar. Jadi emosi sendiri itu timbul bila komunikasinya memang belum baik. Kalau komunikasi antara orang tua dan anak itu baik, saya yakin sebenarnya tidak ada emosi. Mungkin akan ada perdebatan antara orang tua dan anak. Karena anak memiliki prinsip sendiri, orang tua pun ada memiliki prinsip sendiri. Misalnya dari segi membereskan mainan saja. Dia udah bermain tuh, satu kamar bisa tuh berantakan. Nah, bagaimana caranya orang tua itu mendisiplinkan anak dengan komunikasi yang baik dan pengasuhan yang baik dengan anak? Misalnya, ayo dek kita beresin mainannya, kan sudah selesai mainannya. Tapi tidak hanya menyuruh, kita juga ikut membantu dia untuk membereskan mainan itu. Terus anaknya bilang, bunda sudah capek, kayak gitu. Bundanya bilang, nggak usah emosi, belum selesai kok, udah capek gimana. Nah, jangan seperti itu, tapi komunikasikan dengan yang baik. Misalnya bilang, oke, sudah capek sekarang, kita berhenti dulu ya, kita makan dulu, nanti setelah makan kita beresin lagi ya dek, biar ruangannya rapi. Jadi kita kasih alasan kenapa harus dirapikan, harus dibereskan, kenapa, itu harus ada alasannya. Jadi tidak hanya menyuruh kayak gitu. Jadi lebih bagaimana cara orang tua berkomunikasi yang baik dengan anak dan guru. Jadi akan tahu bagaimana cara menghadapinya. Jadi kalau memang timbul emosi, maka diredam dulu. Diredam dulu, nanti setelah selesai, maka berkomunikasilah dengan baik dengan anak. Itu akan lebih baik. Wah, ini banyak banget ya ilmu yang bisa kita dapatkan. Makasih banyak Kak Anissa. Ini ngobrolnya panjang banget ini kita dan semua obrolan kita insya Allah bermanfaat semuanya. Apalagi dari Kak Anissa ini
banyak banget manfaat yang bisa diambil. Kupikir ini kalau misalnya kesimpulan nanti kayaknya durasinya tambah kepanjangan nih. Enggak bercanda. Ini aku nggak simpulkan, cuma aku kasih tahu aja. Kita di sini ngobrolin tentang manfaat bermain untuk anak, terus gimana caranya orang tua tetap sabar atau melakukan pengasuhan positif kepada anak gitu. Jadi teman-teman sekiranya yang butuh ilmu tentang itu atau pengen jadi calon ibu atau ayah nih, mama atau papa. Nah, bisa nih disimak ya obrolan kita dari awal sampai akhir. Pokoknya semuanya itu isinya bermanfaat banget. Langsung aku tutup aja ya teman-teman semua. Sekian. Kalau ada kurang atau lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak untuk Kak Anissa karena telah meluangkan waktunya. Dan untuk teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tunggu video lain dari Haifa. Makasih.